Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Heni Nur Aini dan ada teman-teman saya yaitu Siti Khairunisa, Mia Amelia, Ayu Wadini, Sabrina, dan Ziljan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengenalan diri. Konsep diri adalah semua ide, pikiran, dan kepercayaan dan pendirian individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Beck dan William, konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri terbentuk. Ketika lahir, seseorang belum memiliki konsep diri. Namun, konsep diri mulai berkembang sejak lahir dengan melalui proses penginderaan, sensation, dan perasaan, feeling, yang datang dari dalam diri atau dari lingkungan. Pengalaman dini terhadap rasa senang, sakit, disenangi, atau ditolak membentuk konsep dasar bagi perkembangan konsep diri di masa yang akan datang. Pengetahuan, harapan, dan penilaian yang membentuk konsep diri, terutama hasil interaksi dengan orang lain. Orang tua merupakan figur yang paling berperan dalam membentukkan konsep diri seseorang. Adapun teman sebaya merupakan figur kedua setelah orang tua yang mempengaruhi terhadap konsep diri, dan masyarakat yang juga berperan dalam pembentukan konsep diri. Faktor yang paling penting dalam pembentukan konsep diri adalah mulai belajar, karena konsep diri merupakan produk belajar. Permasalahan yang timbul selama proses belajar dapat mengganggu perkembangan konsep diri. Permasalahan umum yang muncul yaitu mendapat umpan balik yang tidak dapat dan umpan balik yang tidak konsisten. Konsep diri ini mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang kita ketahui tentang diri kita, mencakup identitas formal, kualitas pribadi, merupakan perbandingan kita dengan orang lain. Yang kedua ada harapan, merupakan idealisme mengenai diri sendiri. Karakteristik pribadi merupakan tujuan dari proses pembentukan jati diri seseorang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian diri. Merupakan proses perbandingan atau pengukuran antara saya saat ini dengan harapan tentang diri saya yang akan datang. Hasil perbandingan ini menjadi gambaran atas penghargaan diri sendiri. Semakin besar perbedaan antara saya saat ini dengan saya harusnya menjadi apa? Berarti semakin rendah penghargaan terhadap dirinya. Semakin seseorang merasa dapat mencapai standar atau harapan-harapannya, ia akan merasa nyaman dan menyukai dirinya, maka semakin tinggi penghargaan terhadap dirinya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep diri sendiri, negatif dan positifnya. Konsep diri sendiri negatifnya adalah seseorang dikatakan memiliki konsep diri negatif apabila tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang dirinya. Ia kurang memahami siapa dirinya, apa kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Memiliki pandangan tentang dirinya yang terlalu kaku atau tidak dapat berubah atau terlalu tinggi berlebihan. Menolak informasi baru, terutama yang negatif tentang dirinya, sehingga orang tersebut sulit untuk mengubah konsep dirinya yang sudah dianggap betul. Lebih banyak melihat aspek-aspek kekurangan atau kelemahannya dalam diri pada aspek-aspek kelebihan atau kekurangan yang ia miliki. Konsep diri negatif dapat menimbulkan penilaian dari yang negatif pula, di mana seseorang merasa sebagai pribadi yang baik. Dengan demikian, ciri konsep dari negatif adalah kurang pengetahuan tentang dirinya sendiri, harapan-harapan yang tidak realitasi, dan terlalu tinggi dan rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri. Konsep diri sendiri yang positifnya adalah seseorang dapat dikatakan mempunyai konsep diri positif apabila memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai dirinya, mencakup kelebihan dan kelemahan dirinya,
menerima apa adanya. Apabila mempunyai kelebihan, ia tidak sombong. Apabila mempunyai kelemahan, ia tidak kecewa. Memiliki kesadaran yang besar untuk mengubah atau mengurangi aspek dari dirinya yang dianggap merugikan. Ciri konsep positif adalah memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang dirinya, mempunyai harapan yang realistik, dan self-esteem yang tinggi atau penghargaan yang sehat. Cara mengubah konsep diri. Tahapan untuk mengubah konsep diri sebagai berikut. 1. Tetapkan perubahan yang akan dicapai. Yang kedua, dapatkan umpan balik dari orang lain. Yang ketiga, perbaiki cara pandang terhadap diri sendiri. Yang keempat, perbaiki cara berbicara terhadap diri sendiri. Dalam bermasyarakat, kita menghadapi berbagai sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Penerapan konsep diri tergantung kepada dirinya sendiri. Antara lain, yang pertama, dapat menyadari kelemahan dan kekurangannya. Yang kedua, pandai mengendalikan diri. Yang ketiga, tanggung rasa, tenggang rasa. Yang keempat, berusaha jujur terhadap diri sendiri serta menyadari perannya. Konsep diri adalah seluruh persepsi tentang tanda kutip aku yang berhubungan dengan perasaan, keyakinan, nilai-nilai, kekurangan, kelebihan, serta kemampuannya. Konsep diri adalah sesuatu yang dinamis, dalam kurung terus berkembang, dan merupakan kumpulan dari berbagai sikap seseorang yang positif. Seseorang yang memiliki konsep diri mempunyai identitas diri yang jelas. Dengan melatih diri, seseorang akan mencapai tingkat kemantapan dalam menentukan peran dan dalam mengambil keputusan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan keadaan, serta dapat mengembangkan konsep diri. Simpulannya, untuk mengetahui diri sendiri sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk dijalani, dipelajari, dan dikembangkan. Kepribadian seseorang merupakan hal yang bisa tumbuh, dibangun, dan diupayakan, sehingga ada tahap-tahap pengembangan kepribadian, faktor penghambat, dan cara menanggulangi dampak negatif dari kepribadian yang salah. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.